Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik transformasi menuju energi terbarukan. Kita sisi terakhir, waktu kita sekitar 8 menit saja. Dan 4 pembicara ini, 1 regulator, 3 ini BUMN semua ya. 1 di bawah kementerian, 2 ya, di bawah kementerian keuangan, yang lain di kementerian BUMN. Ada 2, ini Geodipa juga di bawah kementerian BUMN Pak ya, Pak Riki ya. Nah ini kami bagian official mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan. Oh keuangan, oke, berarti sebenarnya 2. begini, nggak ada ya. Kementerian Keuangan maupun BUMN tidak ada masalah. Dan kenapa di Kementerian Keuangan semuanya BUMN itu pemegang sahamnya Kementerian Keuangan. Siap. Di BUMN Kementerian Koordinator. Nah pertanyaan saya begini Pak, ini kan semua pelaku kan BUMN ya, regulator jelas pemerintah. Ada pusat daerah. Nah ini kan kita bicara transformasi dan target sudah ada 23% EBT tahun 2025 itu bisa nggak di-achieve? Nah bagaimana solusinya? Saya pakai pandangan Pak Riki ya. Tentu aja solusi pada kendala yang ada ya. Nah yang saya dengar-dengar katanya pemerintah daerah yang kurang mendukung, kemudian LSM setempat yang ini, dan kemudian pemerintah daerah nggak bisa menghandle gitu kan Pak. Kalau itu jalan kan energi terbarukan, terutama panas bumi ya potensi besar ya di luar Jawa ya banyak. Apalagi kita nih Indonesia banyak sekali wilayah yang masuk ring of fire ya, mestinya bisa. Nah nanti Pak Jisman terakhir Pak, saya lebih dulu minta Pak Riki, apa sarannya Pak? Tadi walaupun sudah sebagian tapi betul-betul saran supaya kita sama-sama bergerak Pak. Sarannya yang konkret, misalnya di Flores NTT, pemerintah daerah, masyarakatnya jangan juga menolak. Ini kan hal-hal, dan sebenarnya masyarakat tidak menolak, namun oknum-oknum masyarakat ini yang masih aja mempersulit ya. Kenapa adanya ini dan sebagainya. Ini saya pikir dinamika pembangunan. Padahal dampak lingkungan bisa diatasi Pak, dampak lingkungan. Ini selalu kritikan takut dampak lingkungan. Ya. Panas bumi tentunya kan karena energi terbarukan, ini bukan gas kan, ini adalah uap yang ke atas, ya, dan lahannya pun kita pakai sedikit, tidak lahan yang terlalu besar, ya, kita pakai mungkin sekitar 5 sampai 10 hektarnya sudah membangkitkan sekitar 35 megawatt, gitu. Jadi tidak ada kendala. Namun sosialisasi ini terus harus kami lakukan. Takut juga seperti apa katanya di Lapindo keluar dan sebagainya, dia pikir-pikir begitu kan. Ini memang tugas kami. Ya, baik Pak Riki. Silakan Pak Topo. Pak Topo masih bersama ya. Terima kasih Pak. Ya Pak Primus. Kalau dari Kementerian Keuangan ada sejumlah skema ya Pak. Jadi ada yang namanya skema Public Private Partnership, skema KPBU, di mana di situ ada sejumlah dukungan untuk perencanaan persiapan proyek, dan juga ada mekanisme untuk mendapatkan support dari masyarakat. Jadi ada beberapa proyek seperti misalnya Waste to Energy Legok Nangka di Jawa Barat. Itu juga nanti mungkin akan banyak donasi dengan tempatnya Pak Iksan. Karena kita berusaha menyelesaikan 2 masalah sekaligus. Masalah persampahan dan juga berkontribusi terhadap penyediaan energi. Nah, di situ digunakan skema KPBU Pak Primus. Kerjasama pemerintah badan usaha. Ada kerjasama dari pemerintah pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, kota, kemudian dengan badan usaha untuk sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Yang juga diperlukan adalah koordinasi internal di antara pemerintah, karena ini bukan hanya di Kementerian SDM, tapi juga ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, dan juga tentunya Kementerian Keuangan. Saat ini bahkan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi juga sudah cukup banyak terlibat. Ini harapannya ke depan dengan makin banyak upaya untuk berkoordinasi, kita akan lebih sinkron bersama-sama mengejar pemenuhan target 23% bauran di tahun 2025. Artinya Pak Topo dari sisi pendanaan nggak ada masalah ya, siap pendanaannya untuk membiaya infrastruktur energi. Dari sisi pembiayaan minusnya sangat besar sebetulnya Pak untuk sektor energi terbarukan ini, karena memang banyak lembaga yang memiliki mandat
untuk melakukan pembiayaan di sektor ini, Pak. Iya. Memang yang kita punya PR bagaimana menyiapkan struktur di sektornya sendiri, Pak. Karena tadi kita ada keterlibatan dari multi sektor, multi regulator, Pak. Tidak hanya satu pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaannya di lapangan. Jadi kalau Pak Riki, Pak Iksan mungkin sudah banyak mengalami itu, Pak. Iya. Bagaimana kita memang juga perlu mensinkronkan antara multi sektor ini, Pak. Ya, Pak Iksan, ini kesiapan PLN, Pak, untuk transformasi ini dan sekarang ini sudah siap untuk melayani mobil listrik, Pak. Oh iya Pak, ini juga kami perlu sampaikan bahwa kami bersama dua BUMN lain itu lagi membentuk Indonesia Baterai Holding. Jadi ini karena kita ingin ada program hilirisasi, jadi semua tambang kita itu, nikel kita itu sama dengan baterai yang diproduksi di tanah air. Itu ya, jadi arahan Pak Menteri BUMN bagaimana hilirisasi. Jadi, nah terkait dengan kesiapan kita, tentunya kan kita lihat misalkan listriknya nggak ada masalah, kita bahkan sekarang oversupply gitu ya, di beberapa tempat ini oversupply karena demand turun akibat COVID ini. Tapi saya kira sekarang udah berangsur rebound ya, mudah-mudahan tahun depan tahun depan ini udah mulai tumbuh lagi sehingga oversupply ini bisa kita selesaikan. Nah, kami juga menyiapkan SPKLU, stasiun pengisian kendaraan untuk listrik untuk umum, dan juga SPBKLU ya, ini stasiun penukaran baterai. Jadi ke depan ini mungkin kalau dulu kita lihat di mana-mana ada stasiun SPBU, kita harapkan tahun 2050 itu diganti dengan stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum. Gitu Pak Baik, Primus. terima kasih kami Pak. Kami masang sekitar 20 unit ya, dan ke depan saya kira akan kita tambah terus. Iya Pak Iksan. Demikian, Silakan Pak Jusman, terakhir. Nggak dengar Pak, unmute Pak. Silakan. Ya. Sebelum terakhir saya sampaikan, saya luruskan dulu Pak porsinya EBT tadi ya. Jadi PLTA itu 5,6 gigawatt Pak, panas bumi 2,1, biomas 1,7. Jadi peringkat pertama itu di air Pak, baru dengan panas bumi. Totalnya 14,83% atau 10,4 gigawatt. Jadi Pak Primus, ya, dari segi pemerintah, kami ini sebenarnya membuka pasar Pak. Buka pasar, buka ruang untuk EBT ya. Siapa pasarnya adalah PLN ya, karena off-taker. Kemudian dari fuel mix yang ada, bahwa PLTU sekarang kan sangat dominan. Nah, kita mau kurangi gitu ya. Jadi kita mengurangi share-nya dari PLTU ya, bagian dari fosil, karena gas tadi diperlukan Pak, karena itu untuk piker ya. Jadi bagaimana PLTU ini kita kurangi share-nya. Ya bisa kita gantikan dengan langsung dengan pembangkit renewable energy, atau PLTU itu dibuat co-firing. Kira-kira gitu Pak. Jadi nantinya kami akan hitung-hitungan Pak, mana yang terbaik, menghentikan operasinya PLTU ini dengan menghadirkan PLTS ya. Dan kita lihat kalau PLTS ini kan sangat ramah lingkungan dan less maintenance ya. Sehingga kalau memang lebih murah ya kita dorong masif PLTS tersebut. Kira-kira demikian intinya. Kita buka pasar, pengaturan harga. Ini penting pengaturan harga apalagi di awal-awal supaya Pak Sutopo ini bisa masuk. Bisa bankable, jadi bisa ngucur pembiayaan dari Pak Sutopo. Demikian Pak Primus. Tadi disebut PLTS itu apa? PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Surya, ya. Apakah bisa Indonesia ya, tenaga surya nih, Pak? Karena kecil sekali Pak. Walaupun bisa, potensi Pak. Besar, tapi kontribusi masih sedikit sekali. PLTS. Ya, sekarang masih sedikit, tapi ke depan kita akan dorong Pak, dan sudah ada PLTS Cirata yang floating Pak di PLTA Cirata. Ini harganya juga cukup cukup murah, 5,8 sen. Ke depan PLTS ini kita harapkan bisa lah, dan kalau di daerah-daerah di negara-negara lain katanya sudah sampai ada 1,4 sen Pak per kWh. Yeah. Ini yang kita cek betul seperti apa kok mereka bisa menerapkan harga itu. Demikian Pak. Yeah. Pemirsa, pemerintah sudah mempunyai target
dan ada roadmap untuk mengembangkan energi baru terbarukan, terutama energi terbarukan, pelan-pelan mulai mengurangi porsi fosil. Dan potensi energi terbarukan kita besar sekali. Pertama, bagaimana air kita ya, sungai-sungai banyak ya, di luar Jawa juga banyak, Kalimantan, Papua. Kemudian panas bumi kita yang besar sekali, terutama di luar Jawa. Kemudian ada biomasa, ada biofuel. Semua itu sekarang tengah dikembangkan oleh pemerintah, dan menarik sekali Kementerian Keuangan menyiapkan perusahaan penjaminan dan juga membentuk perusahaan yang untuk menjadi pionir terdepan dalam melakukan eksplorasi di tenaga panas bumi. Kita terima kasih kepada 4 pembicara kita. Pertama, Pak Jisman Hutejulu. Terima kasih Pak Jisman. Terima kasih kepada Pak Riki. Terima kasih kepada Pak Topo dan Pak Ihsan Asad. Pemirsa, demikianlah dialog kami dengan 4 narasumber ini tentang transformasi menuju energi terbarukan. Terima kasih, sampai jumpa.